Di awal cerita, menampilkan tokoh utama film ini, yaitu Chaeyoung, yang sedang disolaki teman-teman sekolahnya sambil dilempari kertas. Ternyata, dia telah dikeluarkan dari sekolah itu karena telah melakukan perkelahian dengan murid lain, yang membuat tangan murid tersebut patah. Keesokan harinya, di sebuah ruangan kantor sekolah, terlihat Chaeyoung dan ayahnya, yakni Mr. Yang. Saat itu, mereka berdua sedang mengurusi kepindahan Chaeyoung ke sekolah barunya. Mengetahui kalau Chaeyoung dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi, seorang guru di sana pun memperingatkan Chaeyoung bahwa sekolah ini memberikan skorsing kepada murid-muridnya karena melakukan perkelahian. Saat pulang dari sekolah tersebut, Chaeyoung berjalan kaki bersama ayahnya. Ketika ayahnya sedang kebelet ke kamar mandi, Chaeyoung pun berjalan sedang dibuli oleh teman-teman sekelasnya. Jadi, Jonggo ini selalu mendapatkan kekerasan oleh teman sekelasnya karena ia tak pernah memberikan contekan kepada mereka. Awalnya Chaeyoung gak menghiraukan. Namun, ketika mendengar Jonggo mengatakan tentang sebuah keadilan, Chaeyoung pun kembali lagi, kemudian merekam perbuatan mereka. Hal itu membuat para berandalan itu kesal. Mereka pun memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya untuk menghapus video tersebut. Namun, karena Chaeyoung gak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan ternyata, Chaeyoung dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tanpa tersentuh sedikit pun pukulan dari lawan Chaeyoung, membuat semuanya menjadi babak belur dihajar Chaeyoung. Keesokan harinya, Chaeyoung mulai bersekolah. Di hari pertamanya bersekolah, ia lalu memperkenalkan diri ke depan kelasnya. Di sana, ternyata Chaeyoung satu kelas dengan Jonggo dan para berandalan yang dihajarnya kemarin. Sepulang sekolah, Jonggo mencoba berterima kasih kepada Chaeyoung. Namun, Chaeyoung malah mengatakan kepada Jonggo untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Di sebuah kedai, terlihat ada preman tak mau membayar biaya makanannya. Ternyata, kedai makanan itu adalah milik ibu Jonggo. Tiba-tiba, datanglah Jonggo untuk melawannya. Namun, sayang sekali, Jonggo malah dihajar oleh preman tersebut. Besoknya di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh kakak kelasnya yang bernama Saina. Dia mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Kemudian, Saina mencoba untuk mengambil HP Chaeyoung. Namun, karena Chaeyoung ini menolak memberikannya, Saina pun kesal. Dari sinilah Saina dibuat malu oleh Chaeyoung di hadapan para murid lainnya, yang membuat Saina malu. Sepulang sekolah, Jonggol mencoba kembali untuk mendekati Chaeyoung. Jonggol mengatakan kepada Chaeyoung bahwa dirinya ingin sekali berkelahi seperti Chaeyoung. Dia sangat ingin bisa berkelahi agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi oleh preman di kedai. Chaeyoung yang merasa kasihan akhirnya membawa Jonggol ke ayahnya. Ternyata ayah Chaeyoung memiliki dojo dan merupakan guru karate di dojo tersebut. Di tengah sekali, kemudian Jonggol mendaftarkan dirinya untuk mengikuti latihan karate. Terlihat ayah Chaeyoung sangat senang karena mendapatkan murid pertamanya. Keesokan harinya, Saina sedang mengadu kepada Hae Seong dan Jin Hyo atas kejadian kemarin. Mereka adalah dewan siswa sekolah. Saina merasa kesal kepada Chaeyoung karena telah dipermalukan. Karena aduan dari Saina, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui Jin Hyo, ketua dewan siswa. Awalnya, dia ditanya tentang asal-usul Chaeyoung. Namun, tiba-tiba datanglah Saina dan Hae Seong. Ternyata, mereka ini berencana memberi pelajaran pada Chaeyoung, dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Chaeyoung lalu mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggo yang dibuli karena tidak memberikan contekan. Mengetahui perbuatan anak buahnya yang tidak terpuji, akhirnya Hae Seong melepaskan dan menyuruh Chaeyoung untuk pergi. Alasan Hae Seong melepaskan Chaeyoung
karena dirinya merasa malu jika membela orang yang salah. Jonggo terus melakukan latihan karate sepulang sekolah, sampai Chaeyoung juga sudah mulai akrab dengan Jonggo. Suatu malam, para dewan siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang yang bernama Gang Baisik. Tapi nampaknya Haeseong tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian dia pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Lalu perdebatan di antara mereka pun terjadi karena Haeseong mengetahui bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Tapi hal itu membuat Chaeyoung merasa kesal karena ibunya telah meninggalkan mereka karena sang ibu lebih memilih hidup dengan seorang lelaki kaya. Keesokan harinya, Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya. Yang diketahui oleh sang Jin, mereka memang sengaja ada janji bertemu. Pertemuan tersebut membicarakan bahwa Jin Hyuk akan bergabung dengan gangster tersebut. Sementara itu, lagi-lagi Jonggol diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Mereka akan membawa Jonggol ke ruang dewan siswa untuk memberikannya pelajaran. Namun, ternyata Jonggol bisa menghajar mereka dengan karatenya. Tapi sayang, ternyata itu cuma halusinasi Jonggol. Pada kenyataannya, dia tetap saja seorang yang lemah. Lalu, tanpa sengaja, Haeseong datang dan menyelamatkan Jonggo. Namun, tak disangka, tiba-tiba Baisik datang dan langsung menghajar Haeseong. Jonggo pun pasrah ketika dirinya akan dibawa pergi oleh mereka. Tetapi, tiba-tiba Chaeyoung muncul untuk menyelamatkannya. Tak perlu waktu lama bagi Chaeyoung untuk menghajar mereka. Bahkan, Baisik yang terkenal keras masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan mudah. Melihat hal itu, Haeseong pun dibuat terpukau oleh Chaeyoung. Dan dari sinilah akhirnya Haeseong memutuskan ikut bergabung di dojo milik ayahnya. Alasan Haeseong bergabung ternyata hanya karena ingin bisa dekat dengan Chaeyoung. Dewan sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas yang ada di sekolah itu. Namun, hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak oleh mereka. Tentu saja karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Suatu ketika, lagi-lagi dua berandalan di kelas Jonggo membuli seorang anak. Tidak kuasa menahan emosi, Jonggo pun mencoba melawannya. Sayangnya, Jonggo tetap dihajar oleh mereka. Dari sinilah Jonggo memohon kepada ayah Chaeyoung untuk bisa melatih lebih cepat agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jonggo pun diberi tugas untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haeseong, di mana Haeseong ini sudah lama tidak berlatih karate dan dikira sudah keluar dari dojo tersebut. Dengan antusiasnya, hari demi hari mereka pun berlatih karate dengan keras. Semakin hari, mereka bertiga pun semakin dekat. Haeseong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung. Karena malu dan pasti ditolak jika mengajak jalan berdua saja, Haeseong pun mengajak Chaeyoung dan juga Jonggol untuk jalan-jalan. Sepulang dari bermain, mereka lalu diajak Jonggo untuk makan di kedai milik ibunya. Jonggol juga memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Jonggo tampak begitu bahagia. Keesokan harinya, Haeseong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu. Kalau sekolahnya kini sudah dikuasai oleh geng Gang Boy, yaitu geng milik Sang Jin. Perdebatan pun terjadi. Haeseong tidak terima karena sekolahnya kini sudah menjadi milik para gangster. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Selain itu, Jin Hyuk menemui Saina untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung. Menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang berkelahi dengan Chaeyoung, bahkan Jin Hyuk menyuruh Saina untuk memberikan lalu melakukan rencana tersebut, memanggil Chaeyoung ke ruang dewan siswa. Saina beralasan ingin minta maaf atas segala perbuatannya kepada Chaeyoung. Di sini, saya bicara tentang Haeseong. Faktanya, Haeseong dan Chaeyoung tidak ada hubungan apa-apa. Di situ terlihat Chaeyoung juga sangat baik kepada Saina. Dan dari sinilah Saina menjadi tidak tega ketika Chaeyoung ingin minum minuman tersebut. Sehingga Saina dengan sengaja menumpahkan minuman itu. Geram dengan perbuatan Saina, Jin Hyuk pun lalu datang dan langsung menampar Saina. Tiba-tiba dari belakang Chaeyoung diserang oleh Baisik. Mereka berdua pun berhasil mengikat Chaeyoung. Berpindah ke Jonggol. Ketika ingin pulang sekolah, dia mendengar kabar dari teman-teman kelasnya kalau Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal tersebut, dia pun bergegas menghubungi Haeseong. Mereka yang kesal langsung menelepon Jin Hyuk, lalu dia disuruh pergi ke ruang dewan siswa kalau ingin menyelamatkan Chaeyoung.
Akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi ke sana. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jin-Hyuk. Di sana mereka berdua dihadapkan oleh Bae-sik dan anak buahnya di lapangan basket. Mereka harus melewati Bae-sik sebelum pergi ke ruangan dewan siswa. Perkelahian pun terjadi di sana. Dengan susah payah, akhirnya Hae-seong dan Jonggo telah berhasil mengalahkan mereka semua dan segera pergi ke ruangan dewan siswa. Sesampainya di sana, Jin-hyuk meminta Hae-seong untuk berlutut di hadapannya. Kemudian, Jin-hyuk juga menendang Hae-seong berkali-kali. Jonggo yang tidak tahan pun melawan Jin-hyuk. Hal itu pun membuat Jin-hyuk menjadi marah dan menghajar Jonggo habis-habisan. Ternyata, Jonggo dengan sengaja menjadikan dirinya tumbal untuk dihajar agar Jin-hyuk hanya fokus padanya. Sementara, Hae-seong pun berhasil melepaskan ikatan Chaeyoung. Setelah terlepas, Hae-seong pun menghajar Jin-hyuk dengan mudah. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir film, diperlihatkan dojo milik ayah Chaeyoung mulai banyak yang berlatih. Dan film pun tamat. Terima kasih.